Mohon maaf ganggu ya dok. Saya pasien HIV, divonis HIV itu 3 tahun yang lalu dok. Saya tertular dari almarhum suami saya. Suami saya sudah meninggal setahun yang lalu. Dan 3 tahun yang lalu itu dok, ketahuannya ketika suami saya drop dan masuk rumah sakit divonis HIV. Ya kan waktu itu saya sedang hamil kandungan 8 bulan. Tapi setelah di tes seperti itu hasilnya positif, saya diberikan pengobatan ARV gitu dok. Yang diminumnya pagi sama malam hari. Selama 3 tahun itu saya nggak ada alergi obat, nggak ada apa dok. Cuma yang mau saya tanyakan di sini dok, misalnya kalau saya menikah lagi, apakah yang suami saya akan tertular atau tidak? Itu yang pertama. Dan kedua, saya sejak apa ini dok, nggak disiplin minum obat ARV-nya, dan pernah waktu itu putus obat dok karena di belum ada belum ada rumah sakit yang menangani pasien HIV. Jadi saya harus untuk mengambil obatnya. Sejak setahun kemarin itu dok COVID, saya putus obat karena saya nggak bisa. Di kantor juga gaji tidak dikeluarkan karena semua pegawai kontrak itu diputus kontrak dok. Jadi yang saya pertanyakan, bagaimana dok gitu loh dengan kesehatan saya. Dan saya baru ngambil obat setelah putus setahun itu. Saya ngambil obatnya itu baru 4 bulan saya mengkonsumsi lagi, dan selama 4 bulan ini ternyata saya sering, maksudnya bukan putus, tapi lebih ke misalnya aku tetapkan jam 8 pagi terus jam 8 malam. Ternyata kadang aku sibuk lupa dok gitu. Akhirnya aku minumnya jam 9. Kadang-kadang akhirnya aku majuin dikit setengah 8 gitu dok. Gimana sih dok? Dan apakah misalnya nanti aku punya pasangan, apakah akan tertular atau tidak dok? Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Udah lama banget aku nggak bahas masalah HIV. Ternyata dari videoku yang lama, ada seorang wanita, kita sebut saja Ibu Ami, tuh sharing masalah kesehatan HIV-nya. Disclaimer dulu, aku udah minta izin sama beliau untuk sharing ini dengan keperluan edukasi. Dan yang pertama, aku benar-benar mengucapkan rasa sedih sekali di mana beliau tertular HIV itu dari almarhum suaminya, apalagi dalam kondisi hamil. Dan yang kedua, aku ingin menjawab pertanyaan beliau tentang yang pertama, apakah jika dia menikah itu akan menularkan HIV pada pasangannya, dan yang kedua, jika tidak rutin minum ARV, bagaimana dengan kondisi kesehatannya. Aku dulu sempat bikin video HIV, ada 3 video dari penjelasan HIV, pengobatan maupun fakta-faktanya. Agak sedikit lebay sih videonya, karena itu dulu pertama kali aku bikin video, tapi semoga itu tetap membantu pada teman-teman ya. Seseorang dengan HIV disarankan dan diwajibkan mengkonsumsi ARV secara rutin seumur hidup jika ingin menjaga kesehatannya. Di mana ARV ini adalah obat untuk menjaga dan menurunkan replikasi virus HIV di dalam darah penderita HIV. Nah, saat mengkonsumsi ARV biasanya akan dimonitoring dari pola hidup, kesehatan, selama 6 bulan sampai 12 bulan lamanya. Diharapkan dengan mengkonsumsi ARV ini, seseorang penderita HIV bisa mencapai kondisi undetectable viral load atau viral load HIV tidak terdeteksi dalam darah. Nah, undetectable viral load ini bukan berarti seseorang sembuh dari HIV, hanya saja dia punya HIV, tapi karena jumlahnya terlalu sedikit, itu tidak bisa menularkan kepada orang lain. Nah, menurut CDC ataupun penelitian yang ada saat ini, seseorang dengan undetectable viral load karena jumlah virus HIV-nya terlalu sedikit dalam tubuh akibat pengobatan ARV tadi, itu tidak bisa menularkan virus HIV kepada pasangannya melalui hubungan seksual nih. Seseorang dikatakan undetectable viral load ketika jumlah virus HIV-nya kurang dari 200 ml dalam tes darah cepat HIV.
Bisa dikatakan seorang penderita HIV dengan status undetectable viral load, status imunitasnya baik, kesehatannya bagus, dan karena jumlah virusnya sedikit, dia tidak bisa menularkan ke pasangan melalui hubungan seksual gitu kan. Jadi itu ibaratnya sebagai bentuk pengamanan pada penderita HIV maupun pasangan HIV. Tapi tidak semua penderita HIV bisa mendapatkan status undetectable viral load ini. Itu semua tergantung dari kondisi kesehatan dan sejak kapan minum ARV-nya. Jika seorang penderita HIV di tahap awal itu langsung mengkonsumsi ARV, itu bisa banget untuk mendapatkan status undetectable viral load. Namun jika seorang penderita HIV sudah mencapai kondisi AIDS dengan banyak sekali komplikasi kesehatan pada tubuh dan jumlah viral load-nya sangat tinggi di tahap akhir gitu kan, maka ARV tidak sanggup menurunkan jumlah virus HIV sehingga membuat penderitanya lebih cepat meninggal gitu. Makanya sangat disarankan sekali jika kalian merasa menderita HIV atau menjalankan pola hidup yang meningkatkan resiko HIV, harus segera memeriksakan kondisi kesehatannya untuk mendapatkan terapi lebih cepat nih. Karena semakin cepat mendapatkan terapi ARV, maka semakin bagus pula kondisi kesehatan yang didapat gitu kan. Terus pertanyaan kedua, apakah HIV tersebut bisa menularkan pada pasangan? Nah, untuk saat ini karena perkembangan kesehatan sudah bagus sekali, banyak sekali seseorang dengan HIV itu punya pasangan, menikah, bahkan punya anak, tidak menularkan HIV tersebut kepada pasangan dengan catatan mengkonsumsi ARV secara rutin dan mengontrol kondisi viral load-nya setiap 6 bulan sekali hingga mencapai kondisi undetectable viral load. Menurut WHO, seseorang yang mengkonsumsi ARV itu harus rutin mengecek kondisi viral load-nya setiap 6 bulan sekali, walaupun sudah dalam status undetectable viral load nih. Namun, untuk saat ini, status undetectable viral load tidak bisa digunakan untuk mencegah penularan pada kehamilan, menyusui, dan penularan dari alat suntik maupun donor darah. Jadi kalau misalnya kalian wanita dengan HIV maupun sudah undetectable viral load gitu kan, ketika ingin hamil ataupun menyusui itu tetap harus konsultasi dulu ke dokter untuk mencegah penularan. Nah, makanya nih untuk teman-teman yang menderita HIV atau yang punya pasangan positif HIV, sangat disarankan sekali untuk rutin mengkonsumsi ARV sehingga tercapai kondisi undetectable viral load. Di mana kondisi ini mengamankan penderita HIV sehingga tidak bisa menularkan HIV pada pasangan nih. Yang mau saya tanyakan lagi, ada teman senasib sama aku, dia janda dok. Dia sekarang dekat dengan suami orang dan dia melakukan hubungan seks beresiko tidak pakai kondom.